Hai, Halo, Assalamualaikum. ketemu lagi bersama kami Elkori Elkori Family. Family. Bersama saya Rizky Amalia dan Dr. Eko Setiawan, SPOG. Oke, hari ini kita mau bahas tentang itu loh, Bi. Apa? Kenapa ada seorang artis yang nikah baru misalkan sebulan gitu ya. Ternyata pas dicek di USG HPL yang sebutnya apa? Usia kehamilan? Iya, usia kehamilannya udah 1,5 bulan gitu. Akhirnya dia kaget gitu. Sebenarnya itu gimana sih, Bi? Pengecekan itu atau pengukuran atau pengukuran sebutnya ya? Iya, usia kehamilan. Usia kehamilan itu dihitung dari mana sih, Bi? Kok bisa nikahnya baru 1 bulan tapi pas di USG udah 6 minggu, 5-6 minggu okay. gitu. Jadi begini, usia kehamilan yang kita sebut usia kehamilan ini dari USG maupun dari hitungan mens itu sebenarnya bukan usia dari hamilnya. Tapi Atau bukan usia pertumbuhan kehamilan sebenarnya. Tapi itu adalah usia berdasarkan kesepakatan yang dibuat di dunia kedokteran kebidanan. Jadi seperti ini contohnya ya Bun ya. Kalau misalkan pada pemeriksaan USG atau pada saat perhitungan usia kehamilan berdasarkan mens, kan itu ada 2 pengukuran atau perhitungan yang berbeda. Jadi kalau orang tidak melakukan USG, dia hanya berdasarkan pada hitungan haid terakhir atau HPHT, hari pertama haid terakhir. Itu kan untuk menentukan usia kehamilan dan taksiran persalinannya dihitung. Itu ngitungnya dari haid hari pertamanya. Jadi hari pertama haid itu yang sebelumnya tuh misalkan Bunda mens haid tanggal 1 Januari. 1 Januari. Terus udah gitu bulan Februari Bunda tidak mens. Dites pack positif. Pas ditanya usia kehamilannya berapa, ngitungnya dari tanggal 1 Januari. Ya kan seperti itu. Padahal apa kehamilannya memang dari tanggal 1 Januari? Ya nggak mungkin lah, lagi mens kan? Lagi mens. Tetapi kenapa tetap dihitungnya dari 1 Januari? Itu yang disebut sebenarnya kesepakatan. Jadi secara dunia kedokteran itu kesepakatan. Misalkan kalau dari 1 Januari ke 1 Februari itu kan 31 hari. Berarti kurang lebih 4 minggu lebih kan. Nah itu masih mungkin diperiksa masih negatif. Begitu udah tanggal 10-nya atau tanggal 7 Februarinya itu udah masuk 5-6 minggu kan. Jadi kalau ditanya kapan berapa usia hamilnya, ya 5-6 minggu. Tapi kenyataannya terjadi kehamilan kapan dok? Apakah sudah 5 minggu hamilnya? Belum. Bisa juga kehamilannya baru terjadi 3 minggu atau 4 minggu. Karena kehamilan terjadi pada saat terjadinya ovulasi atau masa subur, masa keluarnya sel telur dari indung telurnya. Jadi begitu indung telur keluar dari sel telur keluar dari indung telur, dibuahi oleh sperma ayah, jadilah kehamilan, nempel di rahim, itu baru jadi kehamilan. Dan ovulasi atau masa subur terjadi itu 2 minggu sebelum haid berikutnya. Jadi kalau Bunda mens 1 Januari dan harusnya mens di 1 Februari dengan jarak 30 hari, 31 hari, otomatis terjadi masa suburnya kapan? 14 hari sebelum haid berikutnya. Iya. Jadi kalau 1 Februari berarti kapan masa suburnya? 14 Januari. 16, 17 Januari. 14 hari sebelum haid berikutnya. Iya. Terus? Jadi masa subur atau ovulasi ada terjadi pada saat 14 hari sebelum haid berikutnya. Jadi kalau haid berikutnya tanggal 1 Februari, 17 Januari adalah masa suburnya. Jadi kalau terjadi kehamilan di tanggal 17 Januari atau 18 Januari ini terjadi kehamilan, atau di 19 Januari terjadi kehamilan dan dia menempel di rahim kurang lebih di sekitar 20 Januari. Jadi kehamilannya baru berapa minggu? 20 Januari ke 1 Januari atau ke 10 Februari. Kurang lebih baru 20 hari. Jadi baru sekitar 3 minggu. Tapi kenapa dokter bidan mengatakan kehamilannya ini sudah 5-6 minggu? Karena kesepakatan itu tadi. Kesepakatan tadi. Sama seperti USG. Kalau MAPS dilakukan pemeriksaan USG pun mengukur ukuran bayinya atau ukuran kantong hamilnya
sama, ukurannya sama seperti itu. Dibilang nih umur kehamilan sudah. Sorry. Udah. Terus? Udah. Nah, sama seperti itu. Umur kehamilannya berdasarkan USG, ini dede bayinya sudah 5-6 minggu, Mams. Kaget. Pasangan ayah dan mamsnya kaget. Loh, 5-6 minggu? Saya baru nikah 4 minggu, Dok. Kok bisa? Saya bilang gimana nanti ke orang tua saya? Tenang, Mam. Ini memang usianya kita nyatakan 5-6 minggu. Tapi kehamilannya belum terjadi 5-6 minggu. Seperti jawabannya sama seperti tadi. Mungkin kehamilannya terjadi baru sekitar 3 minggu. Jadi sebenarnya kalau dia perbedaan antara di USG sama nikahnya itu masih 2 atau 3 minggu itu masih wajar gitu ya? Iya. Nah pertanyaannya, kalau misalkan nikah baru 6 bulan udah lahir, itu nggak bisa? Ya 6 bulan bisa juga lahir, itu namanya persalinan prematur. Nggak, pertanyaan Bunda kalau nikah, kalau dia nggak prematur, Iya. terus lahir, terus nikah baru 6 bulan, terus dia udah lahir, tuh nggak mungkin ada kena perbedaan kayak gitu-gitu ya? Oh, enggak lah kalau gitu. Karena terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Yang wajar itu 2 sampai 3 minggu. Jadi kan kalau bayi lahir itu pun kita bisa cek ini bayi cukup bulan atau bayi kurang bulan atau bayi lewat waktu. Dari bentuk bayinya, tampilan performan bayinya bisa kelihatan. Dan itu dikuasai oleh dokter anak. Dokter anak tahu banget. Jadi begitu dokter anak dia cek, screening ah ini bayi ini cukup bulan. Nah bayi ini kurang bulan. Nah dokter lahirnya kecepatan nih, kurang bulan nih dok. Dia tahu tuh, ini bayi prematur nih, karena ada sign-nya. Nah. Terus? Iya terus? Nah, ada yang misalkan hamil lewat waktu udah post date, itu juga tampilannya bayinya berbeda juga, ada tanda-tandanya juga. Jadi dokter anak tuh pasti tahu banget. Jadi kalau dokter kandungan nggak tuh? Dokter kandungan kan tidak melihat, dia melihat di awal doang. Setelah itu kan dokter anak yang lihat. Begitu udah terima bayi, dokter kandungan melihat di USG-nya. Jadi kalau dokter kandungannya bilang ini hamilnya sudah cukup bulan, dilahirkan gitu. Dokter anaknya koreksi, dok ini benar cukup bulan. Kayaknya masih kurang bulan deh. Gitu. Jadi sebenarnya ya seperti itu. Jadi kalau misalkan 6 bulan lahir, durasi 6 bulan terus lahir, pastikan aja dulu sama dokter anaknya. Menurut dokter anaknya ini sudah cukup bulan apa enggak? Kalau dokter anak bilang ini sudah cukup bulan, 6 bulan ke 9 bulan agak jauh ya gitu. 6 bulan kan 24 minggu. Kalau 9 bulan kan minimal 37 minggu. 24 ke 37 berapa tuh jaraknya? Ya kan? Jadi panjang banget gitu. Itu harusnya sih enggak gitu. Okay. Karena usia kehamilan yang cukup bulan itu sekitar 37 sampai 40 minggu. Kalau di bawah 37 itu disebut prematur. Ini menjawab kekhawatiran. Ya, jadi banyak yang nanya pasangan yang baru nikah ya. Iya, pada kaget soalnya pada panik begitu USG bilang, "Mam, selamat ya. Sekarang Mam sudah hamil dalam rahim, bayinya 1, bayinya hidup." Umur bayinya 5-6 minggu. Setelah umur 5-6 minggu kaget. Atau umur hamilnya saat ini 6 minggu. Loh, kaget. Yang lebih kaget lagi siapa? Suaminya. Oh. Iya betul. Istri juga kaget. Iya. Suaminya kaget loh. Kok 6 minggu? Kan saya baru nikah tanggal sekian dok. Wow. Mencurigai istrinya. Wow. Istrinya juga bingung. Wah, kenapa ya? Dan yang dipikirkan adalah nanti ngomong ke keluarga berapa minggu ya gitu. Nah itu kalau ngomong ke keluarga berapa minggu? Ya pokoknya saat ini sudah hamil. Sejak dari mens terakhir sampai sekarang kehamilannya, ya tinggal bilang ya udah telat 1 bulan. Gitu. Jadi caranya untuk menyampaikan informasinya nggak usah dibilang sekarang kehamilan sekian minggu. Bilang aja saat ini memang sudah terlambat 1 bulan gitu. Saat ini sudah terlambat sekian Henry, masih sudah positif, sudah hamil gitu. Baru mulai gitu. Jadi secara awam hitungnya berdasarkan bulan aja. Gitu. Jadi nggak usah berpatokan pada itu. Yang penting moms dan ayahnya tahu penjelasan seperti ini. Jadi nggak usah panik. Gitu. Sebab ada juga yang banyak juga yang kayak gini, kasus-kasus terjadi kayak gini tuh bingung gitu. Aduh dok, saya bingung gimana sih? Kok bisa begini? Nah
jawabannya ini. Dan itu menjawab juga. Cuman yang penasaran kan bukan hanya pasangan ya, bukan hanya keluarga ya, lingkungan sekitarnya. Iya. Kan dia udah cepet langsung hamil, kalau hamil segini gitu. Padahal sebenarnya ya memang begitu gitu Ya kan. memang begitu. Jadi tapi kan dokternya juga nggak bisa juga mengatakan ini hamilnya baru 3 minggu. Nggak ada diagnosa hamil 3 minggu gitu. Even dari kantong hamil juga nggak bisa kelihatan. Iya. Oh. Ya, nggak ada diagnosa menyatakan hamil 3 minggu, nggak ada. Jadi ukuran terkecil bayi dan ukuran terkecil kantong itu 5 minggu, 4 minggu ada, 4 minggu sekian hari gitu. Tapi nggak ada di 3 minggu gitu. Wah, walaupun terjadi kehamilannya kan baru berjalan kurang lebih 3 minggu. Tapi nggak ada diagnosa hamil 3 minggu, nggak ada. Paling kecil 4 minggu gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya kalau dokternya mengatakan atau bidannya menyatakan ibu sudah hamil 5 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, ya memang seperti itu adanya. Tapi Kecuali kan berarti kalau ke depannya alat USG sudah lebih advance lagi, lebih hebat lagi, mungkin bisa kali ya. Mungkin, tapi belum tentu juga. Karena pada saat terjadi pembuahan, ovulasi itu kadang nggak bisa dilihat dari USG. Pada saat mulai terjadi penempelan di rahim juga nggak bisa dilihat dari USG. Even pasien yang promil. Iya. Kita paling cuma bisa lihat, wah ini set telurnya mau pecah mam, ikutin lagi. Mam set telurnya pecah, buru-buru buahi. Begitu dibuahi oleh ayah kan kita nggak tahu nih terjadi pembuahan di kapan nih. Karena perjalanan set telur keluar dari indung telur sampai ke dalam rahim kurang lebih 1 minggu. Kapan terjadi di pembuahannya dan kapan dia menempel di rahimnya, nah itu yang kita tidak bisa pastikan. Oke, ada lagi? Ya, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab nih. Iya. kerisauan. Keresahan. Dan, kan, ya, bukan. Dan video ini bisa disampaikan juga kepada ayah dan ibu mertua. Gitu. Orang tua. Iya. Biar kenapa sih alasan kita bingung ngomong Iya. gimana? Ini alasannya. Ya, ke ibu kandung atau ibu mertua gitu untuk tahu juga informasi seperti ini. Jadi jangan akhirnya, loh kok kamu umurnya sekian sih? Kan baru kita kan jangan ada prasangka ya, apalagi negatif. kan banyak kasus-kasus yang kadang-kadang tiba-tiba menikah gitu, terus tiba-tiba hamil, udah segini gitu. Sebenarnya sih padahal ya memang dia nggak mau ngasih tahu kapan, misalkan jodoh, kita nggak tahu jodoh kapan datang kan, dan kita nggak tahu kapan mau punya anak. Nah itu kan tiba-tiba nikah, kandungan tiba-tiba hamil lah gitu. Dan ada juga kasus gini Bun, waktu dia menikah dia lagi masa subur. Jadi haidnya udah 2-3 minggu yang lalu, terus pada saat nikah lagi masa subur, begitu nikah langsung dibuahi langsung jadi hamil. Pernah ada kasus begitu? Seperti kita, Ya, kita langsung hamil kan? Iya, tapi kita agak jarak. Enggak, langsung hamil. Ada jarak, ada Sebulan jarak. Ada jarak 2 bulan. Ya udah lupa. Terus gitu. Lupa, yang membuahi ingat. Terus gitu. Jadi kalau ada juga kasus gini, jadi sewaktu dia menikah itu lagi masa subur, jadi 2 minggu sebelumnya itu dia haid, terus pas menikah dia masih subur, langsung langsung melakukan hubungan seks kan, hubungan intim. Abis itu suaminya pergi, karena harus ada tugas luar kota. Pulang-pulang taunya isinya hamil, kaget dia, suaminya, dok isi saya hamil gimana? Terus? Tahu tuh isinya hamil, kaget suaminya, jadi minta dicek dan minta penjelasan sama Abi. Dok jelaskan, itu gimana kan? Abi kan tadinya nggak tahu kan kisahnya. Abi ya seperti melakukan pemeriksaan biasa aja. Oh ini semua selamat, ayah selamat, mamanya sudah hamilnya sekian minggu gitu. Kaget ayahnya. Kok sudah sekian minggu dok? Saya baru menikah sekian lama dok. Dan itu saya baru berhubungan 1 kali kata si ayahnya. Oh gitu. Baru Abi jelasin yang seperti tadi Abi jelasin. Coba deh, ini kalau terjadi umur segini, ini terjadi kehamilannya ini kurang lebih segini, di tanggal segini gini antar ini sama ini, kalau mam suruh hubungan intim ini kurang lebih lagi masa subur. Jadi kalau terjadi pembuahan langsung jadi hamil. Baru ada, oh iya bener sih, saya hubungan waktu itu tanggal sekian. Cocok kan ya mam? Iya. Oh ya panik. Padahal itu membuktikan kalau ayahnya cespleng banget kan gitu kan. Baru setelah itu bangga, wow saya kayak keren sekali. Kan gitu ya, kadang-kadang gitu kalau laki-laki udah berhasil memberikan kehamilan gitu, wow anda keren sekali. Itu kan dua-duanya. Iya, kerja sama dua-duanya. Artinya mamsnya subur. Ayahnya pun subur.
gitu. Sel telurnya diproduksi dengan baik, spermanya juga kualitasnya baik. Jadilah kehamilan dengan baik dan rahim mamsnya juga sehat sehingga bisa menempel dengan baik, langsung jadi terjadi kehamilan. Setelah itu mereka tenang dan bahagia. Iya. Ya bahagia relatif sih ya. Kan gelondong-gelondongin kan gitu kan. Mam dan ending. ayah bahagia. Amin. Oke, ada lagi? Udah. Ketawa sendiri. Ya udah. Oke, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.